Halo semua, selamat datang di kelas saya. Perkenalkan, saya Putu Meliani, guru PPKN di SMK Negeri 1 Gianyar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penggaraan pemerintahan negara. Nah, langsung saja kita simak materinya. Adapun kompetisi dasar pada pertemuan kali ini, yang pertama, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penggaraan pemerintahan negara. Nah, adapun tujuan pertemuan kali ini, yang pertama, dapat mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, dapat mempresentasikan hasil verifikasi data tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penggaraan pemerintahan negara. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kekuasaan? Nah, jadi kekuasaan itu bisa diartikan sebagai kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di sini misalnya Ibu contohkan hal sederhana misalnya ketika kalian sedang menonton televisi, kemudian orang tua kalian datang dan meminta kalian untuk belajar. Nah, jadi otomatis kalian mematikan TV dan belajar. Nah, di sini menunjukkan adanya kemampuan orang tua untuk mempengaruhi kalian untuk mengikuti apa yang diinginkan, yaitu belajar. Nah, berbicara tentang macam-macam kekuasaan negara sebenarnya ada banyak sekali. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu. Nah, langsung saja. Kekuasaan negara menurut John Locke. Di sini John Locke membagi kekuasaan negara itu menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif di sini dimaksud adalah kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Nah, kekuasaan federatif menurut John Locke adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, lalu bagaimana kekuasaan negara menurut Montesquieu? Nah, menurut Montesquieu, kekuasaan negara itu juga dibagi menjadi 3. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya ada di federatif dan yudikatif. Nah, untuk pengertian legislatif sama, jadi kekuasaan untuk membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang. Nah, di sini perbedaannya di yudikatif. Nah, jadi menurut Montesquieu, kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau juga bisa diartikan sebagai kekuasaan mengadili pelanggar undang-undang. Nah, jadi ketemu ya bedanya antara pembagian kekuasaan menurut John Locke dan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Nah, jadi menurut John Locke ada legislatif, eksekutif, dan federatif, sedangkan menurut Montesquieu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lalu bagaimana konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan, nah di sini ada 2 konsep, ada separation of power dan distribution of power. Nah, apa sih bedanya antara separation of power dan distribution of power? Nah, kita bahas dulu yang pertama, separation of power. Separation of power ini bisa diartikan sebagai pemisahan kekuasaan. Nah, artinya kekuasaan negara itu terpisah-pisah baik organ maupun fungsinya. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, itu masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri-sendiri. Jadi lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya tidak memerlukan kerjasama maupun koordinasi. Nah, negara yang menerapkan separation of power ini adalah Amerika misalnya. Nah, kemudian bagaimana dengan distribution of power? Nah, distribution of power ini bisa diartikan sebagai pembagian kekuasaan, di mana kekuasaan itu memang dibagi-bagi, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya saling bekerja sama dan saling berkoordinasi. Nah, contoh negara yang menerapkan distribution of power adalah Indonesia. Nah, jadi ketemu ya jawabannya, jadi Indonesia menerapkan distribution of power. Pembagian kekuasaan bukan pemisahan kekuasaan. Jadi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif bisa saling bekerja sama. Nah, dalam pembagian kekuasaan ini, nah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita bahas dulu yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, di sini pembagian kekuasaan secara horizontal ini ada pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi-fungsinya. Nah, di sini dibagi menjadi 6 kekuasaan.
Yang pertama ada kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Jadi kekuasaan eksekutif ini kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga ada kekuasaan legislatif, membentuk atau membuat undang-undang. Nah, kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Yang keempat, ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Nah, kekuasaan ini tentu saja dipegang oleh lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, selanjutnya yang kelima ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif dipegang oleh suatu badan yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan yang keenam ada kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan kebijakan moneter, memelihara kestabilan rupiah, dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, bagian yang kedua mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal. Jadi ada hierarkinya, dari yang paling tinggi ada pemerintah pusat yang terdiri atas presiden dan wakil presiden, DPR, MPR, BPK, dan sebagainya. Kemudian di tingkat kedua ada pemerintahan daerah provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, kemudian yang di tingkat ketiga ada pemerintahan kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya mengenai kedudukan dan fungsi kementerian. Nah, di sini Ibu tampilkan mengenai kabinet kerja. Nah, jadi masing-masing presiden setelah dilantik akan membentuk sebuah kabinet, di mana dalam sebuah kabinet itu terdiri atas menteri-menteri yang diangkat oleh presiden. Nah, menteri-menteri ini tugasnya apa? Tugasnya untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan. Nah, bicara tentang kementerian negara, kenapa sih harus ada kementerian negara? Jadi kementerian negara ini diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal 1 disebutkan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian di pasal 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dalam kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, di pasal 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu di pemerintahan. Nah, menteri-menteri itu terdiri atas dari menteri apa saja ya? Nah, jadi klasifikasi kementerian negara. Nah, pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas diatur bahwa Kementerian Negara yang dapat dibentuk itu maksimal 34 kementerian. Nah, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, nah, klasifikasi kementerian itu ada 3. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan nomenklatur terdiri atas 3 kementerian. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Nah, yang kedua, kementerian yang menangani urusan tertentu. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sekali kementeriannya, tapi di sini Ibu tampilkan 3 kementerian. Ada Kementerian Agama misalnya, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan. Nah, selanjutnya, kementerian yang menjalankan fungsi perumusan penetapan kebijakan di bidangnya. Nah, di sini juga ada banyak kementerian. Nah, di sini Ibu tampilkan 3, Kementerian BUMN, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, untuk kementerian-kementerian lainnya silakan kalian cari di internet maupun di buku. Nah, selain lembaga kementerian, di Indonesia juga ada lembaga pemerintahan non-kementerian. Apa sih yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan non-kementerian? Jadi sebenarnya hampir mirip fungsinya. Jadi lembaga pemerintah non-kementerian ini dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, oleh karena itu, lembaga pemerintahan kementerian ini bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Nah, di sini Ibu contohkan ada 3, ada Badan Intelijen Negara, BMKG, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Nah, selain 3 lembaga ini, ada banyak contoh lembaga pemerintahan kementerian. Silakan kalian cari informasi lebih lanjut melalui internet maupun sumber lainnya. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Berbicara tentang Pancasila, jadi Pancasila ini mempunyai 2 kedudukan, sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kedudukan pandangan hidup bangsa, jadi Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, jadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Harus tetap berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila 1 sampai sila ke-5. Nah, nilai-nilai yang dimaksud di sini, nah kita bahas dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama tentu saja pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, negara menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nah, yang ketiga, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator. Misalnya terjadi konflik antar agama. Nah, di sila kedua, nilai-nilainya yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Di sila ketiga, kita harus menjunjung nilai-nilai nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Jadi tidak boleh membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan sebagainya. Kemudian di sila keempat, kita harus menjunjung nilai-nilai demokrasi, misalnya melakukan pemilu yang luber dan jurdil. Kemudian permusyawaratan. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia diutamakan dengan musyawarah mufakat. Nah, di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara harus menjamin kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikian untuk materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Nah, untuk selanjutnya dapat dipelajari melalui internet maupun sumber lainnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.